Oke, baik. Astagfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Heri Wibowo. Online course kewirausahaan, kajian khusus suplemen, inovasi sosial, sebuah pengantar ya. Artinya ini baru pengantar saja. Jadi selamat mengikuti materi inovasi sosial. Oke, baik. Dalam video kali ini insya Allah kita akan membahas lebih dalam tentang inovasi sosial dan urgensi pendidikan inovasi sosial ya. Artinya ini ajakan kita semua untuk ikut berpikir tentang masa depan dunia ya. Bagaimana nih, kan kita tinggal di bumi, kita tinggal di masyarakat, bagaimana masa depannya ya. Banyak tokoh ya yang memperkirakan akan semakin banyak diperlukan para inovator-inovator sosial di masa depan ya, untuk bisa membuat kehidupan lebih nyaman buat seluruh anggota masyarakat. Oke, baik. Mungkin ada beberapa buku lainnya, namun ya salah satu buku New Models of Social Change, New Model of Sustainable Change yang pernah di seminar internasional kan, yang menyatakan bahwa masa depan kehidupan manusia tergantung pada mereka yang memiliki dorongan sosial tinggi dan semangat yang membahana untuk membuat perubahan pada pola pikir dan pola tindak warga dunia. Artinya, uh, next leader adalah mereka yang punya jiwa inovasi sosial, yang punya kepekaan sosial, empati sosial, dan dorongan tinggi untuk melakukan sesuatu, untuk langsung praktek, tidak hanya wacana. Ya. Ini yang kita perlukan untuk masa depan. Oleh karena itu, dunia secara umum perlu menyiapkan orang-orang yang memiliki kekuatan ini. Ya, inovasi dalam arti luas berkaitan dengan nilai tambah, optimasi sumber daya, dan kesediaan untuk meninggalkan pola-pola lama. Ya. Inovasi yang terhasilkan siogianya adalah hasil dari kajian yang komprehensif dan sistematis terhadap suatu isu atau kondisi agar tercipta sebuah rekayasa yang tepat, solutif, dan efisien. Ya, artinya ini hasil dari kajian, bukan hanya sekedar bangun di pagi hari kemudian terfikirkan sesuatu tanpa kajian memadai. Ya. Segala ide apapun itu bisa membawa kebaikan, tapi perlu dilakukan kajian yang memadai terlebih dahulu, ya, sehingga hasil yang tercipta betul-betul maslahat bagi penerima manfaatnya. Ya, ini dalam video pengantar ini kita bicara tentang bahwa beberapa universitas dunia telah menjadikan pendidikan inovasi sosial sebagai warna utama dalam kurikulumnya. Kajian dari Rivers dan kawan-kawan menyatakan bahwa atribut atau karakter para pembaharu untuk inovasi sosial adalah percaya diri, kemampuan untuk bangkit setelah jatuh, memiliki pusat kendali internal, kesadaran diri, orientasi untuk bertindak, inovasi dan kreativitas, kemampuan berpikir kritis, empati, reflektif, kemampuan berkomunikasi, memiliki kecerdasan emosional dan sosial, kemampuan memecahkan masalah, kepemimpinan, dan perilaku sesuai dorongan nilai. Artinya, ini adalah atribut-atribut atau profil yang sudah menjadi perhatian utama dari berbagai universitas di dunia. Ya. Beragam universitas tersebut sudah menyepakati bersama untuk menghasilkan lulusannya yang berjiwa inovator sosial. Ya. Pertanyaannya, apakah kita akan abai dengan isu ini atau kita akan terlibat di dalamnya? Maka, isu pendidikan inovasi sosial ini semakin emerging ya, semakin perlu menjadi pokok perhatian. Ya. Pendidikan inovasi sosial adalah proses pendidikan yang berusaha kuat untuk menghasilkan lulusan berjiwa agen perubahan, berkarakter pionir pembaharu, dan bermental anti status quo. Mereka mampu menghayati pernyataan dari Einstein berpuluh tahun yang lalu, yaitu adalah sebuah kegilaan berusaha mendapatkan hasil yang berbeda dengan cara yang sama. Ya, kita hidup sudah di zaman yang berbeda, peradabannya berbeda, gitu ya. Kemudian teknologinya berbeda, adalah sebuah kegilaan ketika ingin menghasilkan sesuatu dengan cara yang sama, gitu ya. Makanya sekarang muncul e-economy, gitu ya, e-resources atau sharing resources, sharing economy dan lain-lain. Itu adalah mengantisipasi memang perubahan peradaban, perubahan zaman, teknologi yang sudah berbeda. Sehingga dibutuhkan inovasi-inovasi membuat hal-hal tersebut jadi semakin efektif dan efisien bagi yang lainnya. Membuat hal-hal premium menjadi terjangkau buat masyarakat umum atau istilahnya freemium dan lain-lainnya.
Dan ini tidak muncul begitu saja. Dibutuhkan sebuah pendidikan sistematis untuk menghasilkan inovasi sosial. Ya, pendidikan inovasi sosial yaitu urgensi untuk membentuk generasi yang percaya pada tanggung jawab untuk membuat perubahan positif di masyarakat. Ya. Artinya kita semua ini, khususnya mahasiswa, penghuni kasta pendidikan tertinggi, punya tanggung jawab untuk membuat perubahan positif di masyarakat. Yang kedua, memiliki kekuatan dan sumber daya untuk membuat perbedaan, baik yang terlihat maupun tidak terlihat. Oke, seorang mahasiswa itu dirinya sendiri adalah sebuah sumber daya untuk membuat perbedaan, ya, baik perbedaan yang ringan maupun yang masif. Ya. Artinya dia tidak menjadi warga negara pasif, tapi menjadi active citizen, mendorong sedikit demi sedikit kebersihan lingkungan, buang sampah pada tempatnya, kesehatan masyarakat, dan lain-lain, ada banyak hal lainnya. Kemudian, mengambil inisiatif untuk mau perubahan yang inovatif, lokal, dan sistemik. Ya. Artinya, ada gerakannya, ada inisiatifnya. Bukan hanya diam saja, pasif, dan menjadi korban dari perubahan-perubahan yang berjalan ke arah yang tidak baik. Selanjutnya, bekerja dengan yang lain untuk memaksimalkan dampak, bekerja dalam kelompok dan jaringan. Ya, tentunya sebuah perubahan yang besar sangat sulit hanya dihasilkan oleh 1-2 individu saja. Maka jejaring adalah kata kunci yang baik untuk menyebarkan maslahat dan kebaikan. Kemudian memahami dan tetap menjalani hidup sesuai dengan nilai yang dipegang. Ya, artinya tidak perlu menjadi orang lain. Ya. Kita tetap bisa genuine, jadi diri sendiri, namun menjadi diri yang berdampak sosial yang baik pada orang lain. Oke. Oke, ini video pertama dari seri inovasi sosial. Ya, ada sejumlah video lain insya Allah yang akan kita tayangkan nantinya. Dan mari kita resapi bersama makna inovasi sosial ini dan makna menjadi inovator sosial dalam peran kita khususnya sebagai mahasiswa dan masyarakat pada umumnya. Ya, artinya ini melekat pada kita semua untuk menjadi pembaharu, untuk menjadi kontributor kebaikan, ya, kontributor maslahat bagi orang-orang lainnya. Kita bergerak menjadi pemberi manfaat, bukan penerima manfaat. Kira-kira demikian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.